Kamarudin bongkar relasi kuasa Ferdy Sambo di petinggi Polri, nasib para jenderal di tangan dia. Kamarudin Simanjuntak menyampaikan keterangan tentang pernikahan Ferdy Sambo dengan wanita lain dengan julukan Si Cantik, saat diundang sebagai bintang tamu dalam kanal YouTube Uya Kuya TV. Kamarudin Simanjuntak selaku pengacara Brigadir J ini memang dikenal sebagai orang yang berani terbuka dalam penanganan kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J anak buah Ferdy Sambo. Dia mulai menyebutkan seseorang yang berperan untuk menikahkan mantan Kadif Propam Polri tersebut. Kamarudin Simanjuntak mengatakan informasi yang didapatkan telah dikonfirmasi kepada Polri. Saya konfirmasi ke Kabareskrim, Dirtipidum maupun Dirtipideksus. Membeberkan bahwa mereka, Ferdy Sambo dan Si Cantik, telah menikah dan dinikahkan oleh rohaniawan, ungkap Kamarudin yang dikutip dari kanal YouTube Uya Kuya TV pada 17 September 2022. Hal itu membuat Kamarudin Simanjuntak meminta penyidik untuk menangkap rohaniawan tersebut. Menurutnya, tindakan Ferdy Sambo ini dianggap menyalahi undang-undang. Tangkap rohaniawan itu. Kenapa menikahkan polisi perwira yang sudah menikah? Ferdy Sambo ini telah menikah di luar undang-undang, pungkasnya. Hingga saat ini, Kamarudin Simanjuntak percaya bahwa pembunuhan Brigadir J dilakukan karena telah membocorkan masalah pribadi Ferdy Sambo kepada istrinya, Putri Chandrawati. Joshua memberitahu kepada ibunya, Putri Chandrawati. Karena ibu Putri itu kan dianggap ibunya, pungkasnya. Hubungan gelap mantan Kadif Propam dengan Si Cantik tercium oleh Putri Chandrawati sejak 21 Juni 2022. Pernikahan tersebut diizinkan oleh rohaniawan karena Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sudah tak harmonis. Mereka ini sudah lama tidak harmonis sehingga ketidakharmonisan itu dipakai sebagai dalih untuk Ferdy Sambo menikahi yang lain, sehingga rohaniawan mau menikahkan, pungkasnya. Kamarudin Simanjuntak juga membongkar alasan Ferdy Sambo menjadi sosok yang ditakuti oleh Jenderal Bintang 3, hingga menyinggung masalah mafia dan orang kepercayaan. Ketua tim pengacara Brigadir J ini mengaku heran dengan sikap petinggi Polri yang takut dengan Ferdy Sambo sampai saat ini. Saya bertemu Jenderal Bintang 3, jenderal lainnya mereka pun masih takut. Maka saya bilang ketakutan apa berlebihan, Bapak aja tidak takut kami semua ketakutan, ujar Kamarudin dalam kanal YouTube Uya Kuya TV Kamis, 15 September 2022. Dalam acara tersebut, pengacara Brigadir J membongkar alasan yang membuat Ferdy Sambo ditakuti oleh Jenderal Bintang 3 sekalipun. Relasi kuasa Ferdy Sambo Kamarudin menyinggung ada banyak pihak yang berada di belakang Ferdy Sambo, mulai dari institusi kepolisian, kalangan menteri, anggota DPR hingga mafia. Hal itulah menurut Kamarudin yang membuat Jenderal Bintang 3 takut dengannya. Keterlibatan mafia, salah satu jet pribadi oleh BJP Hendra itu karena milik seorang mafia RBT. Wajar karena ada keterlibatan mafia bukti seorang BJP punya fasilitas pesawat pribadi, ucap Kamarudin. Tak sampai di situ saja, ia juga menyebut fakta bahwa Ferdy Sambo adalah sosok tangan kanan atau orang kepercayaan Kapolri. Dia itu tangan kanannya Kapolri. Kadif Propam tukang pukulnya Kapolri, di mana Kapolri pergi dia ikut. Ferdy Sambo zaman dulu pergi ke istana itu Kapolri, di situ ada Kapolri, di sana ada Ferdy Sambo, jelas Kamarudin. Ia juga menjelaskan bahwa posisi Ferdy Sambo sebagai Propam bisa mencopot para jenderal bahkan Kapolda 1 atau 2 tingkat di atasnya. Karena jabatan dia Kadif Propam, bahkan nasib para jenderal di tangan dia, untuk dapat jabatan, bebernya.
Untuk diketahui dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Bareskrim Polri telah menetapkan total 5 tersangka. Diketahui dalam kasus kematian Brigadir J saat ini Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Barada Richard Eliezer atau Baradae, Irjen Ferdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf serta Putri Chandrawati. Kejadian itu bermula pada Jumat, 8 Juli 2022, saat Baradae diperintah Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Selain memerintah, mantan Kadif Propam itu diduga juga merekayasa kronologi kasus pembunuhan seolah-olah terjadi baku tembak antara Baradae dan Brigadir J di rumah dinasnya. Sementara itu, Bribka RR dan KM yang diduga berperan dan ikut membantu serta menyaksikan penembakan Baradae terhadap korban juga terseret menjadi tersangka. Mereka dijerat pasal pembunuhan berencana subsidiar pasal pembunuhan lewat pasal 340 subsidiar pasal 338 Yungto pasal 55 dan pasal 56 tentang pembunuhan berencana. Tidak hanya itu, sebanyak 97 polisi hingga saat ini telah menjalani pemeriksaan oleh tim Inspektorat Khusus karena diduga melanggar disiplin dan etika saat menangani perkara ini. Dari jumlah itu, 16 polisi diantara telah menjalani penempatan khusus di Makobrimob dan Div Propam Polri. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.